Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ilyas Ihsani M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah filologi. Nama saya Dea Ananda Safitri, Prodi PAI, Stai Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta. Di sini saya akan meresum materi perkuliahan dari mata kuliah filologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ilyas Ihsani M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah filologi. Nama saya Dea Ananda Safitri, Prodi PAI, Stai Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta. Di sini saya akan meresum materi perkuliahan dari mata kuliah filologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi filologi di dunia barat dan timur tengah. Ilmu filologi Yunani lama merupakan ilmu penting yang menyajikan kebudayaan Yunani lama, yang tetap berperan dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai sumber dan segala ilmu pengetahuan. Namun, tidak hanya berpengaruh dalam dunia barat, tetapi juga kawasan Timur Tengah, Asia, dan kawasan Nusantara. Ilmu filologi pun berakar pada kebudayaan Yunani kuno. Masa awal filologi. Awal kegiatan filologi di kota Iskandaria oleh bangsa Yunani pada abad ke-3 SM dengan membaca naskah Yunani lama yang mulai ditulis pada abad ke-8 SM. Dalam huruf Yunani kuno atau huruf bangsa Funisia, naskah itu berkali-kali disalin sehingga mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Para penggarap naskah-naskah itu dikenal dengan ahli filologi. Dicetus oleh Eratosthenes, para ahli filologi memiliki ilmu yang luas karena dalam memahami isi naskah perlu mengetahui huruf, bahasa, dan ilmu yang dikandungnya, dan kemudian menuliskannya kembali sehingga dapat diketahui oleh masyarakat pada waktu itu. Metode yang digunakan untuk menelaah naskah dikenal dengan ilmu filologi. Pengantar filologi. Etimologi berasal dari bahasa Yunani philogia, gabungan kata dari philos atau yang tercinta dan logos, kata artikulasi, alasan atau ilmu. Filologia berarti senang berbicara, lalu berkembang menjadi senang belajar, senang kepada ilmu, senang kepada tulisan, dan lain-lain. Bahasa Inggris, filologi baru ada pada abad ke-16 yang berarti love of literature, menyukai kesusastraan. Bahasa Arab, tahqiq awalnya berarti ahkam al-syai' atau menilai, menghakimi sesuatu. Kemudian berkembang menjadi pengertian terjemahan dari criticism atau Inggris kemudian berkembang menjadi pengertian terjemahan dari criticism atau Inggris atau critique atau Prancis. Secara terminologi, investigasi ilmiah atas teks-teks tertulis atau tangan dengan menelusuri sumbernya, keabsahan teksnya, karakteristiknya, serta sejarah lahir penyebaran. Sejarah awal filologi. Filologia mulai digunakan kira-kira abad ke-3 SM oleh sekelompok ahli dari Iskandaria untuk menyebut keahlian yang diperlukan untuk mengkaji peninggalan tulisan yang berasal dari kurun waktu beratus-ratus tahun sebelumnya. Ahli dari Iskandaria yang pertama kali melontarkan tulisan ideologi bernama Extaropines. Objek filologi, informasi mengenai masa lampau suatu masyarakat yang meliputi berbagai segi
kehidupan dapat diketahui masyarakat. Masyarakat masa kini melalui peninggalan-peninggalan, baik yang berupa benda-benda budaya maupun karya-karya tulisan. Karya tulisan pada umumnya menyimpan kandungan berita masa lampau yang mampu memberikan informasi secara lebih terurai. Nilai yang terkandung dalam filologi. Sumber tertulis dapat kita rasakan menghayati pikiran dan perasaan suatu suku bangsa tertentu. Sebagai hasil budaya masa lampau, peninggalan tulisan perlu dipahami konteks masyarakat yang melahirkannya. Filologi tergolong dalam ilmu-ilmu kemanusiaan yang berwujud untuk mengungkapkan hasil budaya masa lampau yang tersimpan dalam peninggalan yang berupa karya tulisan. Kesalahan dalam penelitian filologi. Pertama, penguasaan bahasa klasik yang kurang. 2. Ketidakpahaman penyalin terhadap tulisan dan aksaranya. 3. Penyalin hanya melakukan kajian pada bagian terpenting saja. 4. Mendasarkan tafsiran pada suatu versi saja. Tugas peneliti filologi: mendapatkan kembali naskah tanpa cacat dengan cara 1. Kajian perbandingan terhadap naskah salinan yang ditemukan. 2. Mengetahui latar belakang budaya yang melahirkan naskah tersebut. 3. Melakukan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Melengkapi dengan studi lapangan dan dari wawancara. Contoh keterkaitan paleografi dengan kodikologi. Dalam meneliti kronologi sejarah sebuah tulisan yang menyatakan bahwa naskah tersebut dapat diberikan tahun masa Abbasiyah, sementara alas naskah yang digunakan untuk menulis teks tersebut menunjukkan kertas Eropa yang berwatermark. Dalam hal ini, peneliti harus membuat catatan khusus dan meneliti lebih jauh tentang keakuratan data tersebut. Risalah filologi. Perkembangan ilmu filologi dan istilah-istilah yang perlu kita ketahui adalah jalur sutra 3M. Jalur perkembangan Islam itu melalui perdagangan. Pertama, Melayu. Menurut teori antropologi, bangsa Melayu berasal dari percampuran dua bangsa, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Melayu adalah ras Mongoloid diperkirakan bermigrasi ke Nusantara sekitar tahun 2500 sampai 15.000 SM. Kemungkinan mereka berasal dari daerah provinsi dan Yunani di selatan. Nusantara berasal dari ucapan Mahapati Gajah Mada dalam Sumpah Palapa yang terkenal itu pada tahun 1334 Masehi pada teks Jawa Pertengahan berjudul Pararaton yang berbunyi. Alat-alat tulis. 1. Sabak ialah mirip dengan papan tulis tetapi ukurannya kecil. Sabak agak berat karena terbuat dari lempengan batu karbon segi 4. Menulisnya menggunakan grip yang hampir mirip bentuknya dengan pensil. 2. Grip adalah yang terbentuk hampir mirip dengan pensil untuk menulis di atas sabak. 3. Kapur. Pada zaman dahulu, menulis di papan tulis dengan menggunakan kapur. 4. Pena jarum. Ngeri-ngeri sedap. Bentuknya yang mirip dengan jarum. Alat ini terbuat dari tulang besi gading yang digoreskan ke tempengan kayu. Lempengan tersebut sudah dilapisi oleh lilin. 5. Pena bulu. Alat ini terbuat dari bulu burung. Pena ini ditemukan pada tahun 700. Bahan bakunya dari bulu burung. Gunanya untuk kegiatan menulis. 6. Sempoa. Pada zaman dahulu, untuk menghitung menggunakan sempoa. Anak-anak zaman sekarang menghitung menggunakan kalkulator. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.